Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nabian Akan, LMP sekian. Saya akan mempresentasikan hari ini tentang neutrino. Presentasi ini digabung dari berbagai macam artikel yang utamanya dari buku Griffith tentang fisika partikel. Lalu juga sebagian diambil dari Observatorium Neutrino Ice Cube miliknya Wisconsin University Medicine, lalu sebagian dari CERN, sebagian dari Fermilab dari website dan YouTube-nya, dan sebagian lagi ambil dari Wikipedia juga. Nah, pertama perkembangan neutrino diawali tahun 1931. Wolfgang Pauli memperkirakan keberadaan neutrino. Dasar dari Wolfgang Pauli memperkirakan keberadaan neutrino ini pada proses beta decay yang terjadi pada atom karbon. Mungkin di sini bisa dilihat atom karbon awalnya protonnya kan 6, lalu berubah ke jadi nitrogen kan protonnya 7. Hal ini terjadi karena neutron pada atom karbon meluruh menjadi proton pada atom nitrogen, dan dalam proses tersebut atom karbon juga melepaskan positron. Nah, masalahnya pada proses ini dilihat ada kejanggalan di massa dan energi dari elektron yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya pada proses ini. Jadi istilahnya ada energi yang hilang pada proses ini. Nah, oleh karena itu Wolfgang Pauli memperkirakan kalau ada suatu partikel lain yang dia waktu itu nyebut neutron, karena saat itu juga belum ditemukan neutron kalau nggak salah. Nah, eh, diperkirakan neutron ini itu ukurannya kecil dan tidak bermuatan. Nah, lalu tahun 1934 dibuat model matematisnya oleh Enrico Fermi. Dilanjutkan kali ini Enrico Fermi menyebutnya neutrino, artinya kecil dan netral, bahasa Italia, yang diperkirakan begini prosesnya. Pauli juga memperkirakan begini, jadi neutron dapat meluruh menjadi proton, dan di dalam proses tersebut neutronnya juga mengeluarkan elektron dan antineutrino. Nah, mungkin ini bisa dilihat kenapa elektron dan antineutrino yang dikeluarkan nanti ada hubungannya dengan apa yang kita sebut konservasi bilangan lepton. Karena di sini bilangan leptonnya kosong, di sini nanti juga kosong, akan dijelaskan berikutnya. Nah, ini formulasi dari neutrino, jujur saya belum begitu paham, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, lalu progres selanjutnya tahun 1956. Ada Kowan Danes melakukan eksperimen untuk mendeteksi neutrino. Nah, neutrinonya sendiri asalnya dari dari reaktor nuklir yang ada di sekitar tangki ini, yang diperkirakan akan ada flux dari reaktor nuklir itu sebesar 10 pangkat 23 jumlah neutrino per cm persegi. Nah, eh, di dalam tangki sendiri ini ada semacam larutan kadmium yang nanti akan diperkirakan menghasilkan reaksi di mana di sini ada antineutrino akan bereaksi dengan proton, jadi diabsorpsi antineutrinonya menjadi neutron dan juga melepaskan positron nantinya. Nah, karena ditemukan berhasil eksperimennya menghasilkan ini, dapat disimpulkan pula dapat terjadi proses yang sebaliknya. Kali ini kalau ini antipartikel semua, yang di sini partikel aslinya, jadi neutrino dan elektron. Hanya saja ini yang mengabsorpsi neutrinonya adalah neutron, bukan proton seperti proses sebelumnya. Lalu Davis juga melakukan percobaan yang mirip, cuma tidak ditemukan antineutrino yang bereaksi dengan neutron dan menghasilkan proton serta elektron. Nah, ini kenapa Davis
melakukan eksperimen ini karena saat itu belum diketahui kejelasan antara perbedaan anti neutrino dan neutrino itu sendiri. Nah, karena eksperimen ini tidak ditemukan proses seperti ini, maka disimpulkan kalau anti neutrino itu berbeda dengan neutrino aslinya. Nah, jadi lalu ditemukan lagi ini namanya lepton. Saat ini masih segini, jadi proton, neutron karena mereka bukan lepton 0. Lalu elektron dan neutrino, nomor leptonnya 1. Positron min, anti neutrino min. Jadi bisa lihat di sini 0, ini min 1, di sini positron juga min 1 dan neutron 0, begitu pula di sini. Sedangkan kalau yang Davis ini tidak memenuhi karena elektron lepton numbernya 1, sedangkan anti neutrino min 1. Nah, lalu 1962 ada perkembangan lagi soal neutrino. Saat itu seperti yang diketahui sebelumnya, hanya neutrino elektron yang masih diketahui. Nah, terus Leon Lederman melakukan eksperimen pada AGS ini, Alternating Gradient Synchrotron. Dia mencoba, jadi di sini ada ada elektron dan positron yang akan ditabrakkan, lalu akan menghasilkan muon, dan muon itu diperkirakan akan menghasilkan pi meson, dan pi meson itu diperkirakan akan meloyor menjadi anti neutrino muon dan muon. Nah, lalu saat neutrino tersebut diarahkan ke detektor berupa plat aluminium, dan ada juga nanti shielding supaya tidak terdeteksi juga anti muonnya. Jadi hanya muon neutrino yang akan bereaksi dengan proton yang kemudian akan menghasilkan muon. Nah, ternyata muon ini terdeteksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada anti neutrino dan neutrino muon. Nah, lalu tidak ditemukan hasil seperti ini, hasil di mana reaksi ini yang awalnya ditemukan muon mengeluarkan elektron. Nah, ini semakin mengukuhkan kalau memang anti neutrino muon ini dan neutrino muon juga berbeda dengan neutrino dari elektron karena tidak dapat menghasilkan elektron seperti itu. Nah, jadi hingga 1962 ini diperoleh kesimpulan seperti ini. Jadi karena tadi elektron dan muon berbeda, maka diperoleh bahwa ada dua jenis nomor lepton, yaitu nomor lepton untuk elektron dan nomor lepton untuk muon. Di mana nomor lepton untuk elektron ini ya seperti ini, untuk elektron, positron, neutrino, anti neutrino untuk elektron itu, dan muon untuk yang sesuai dengan punyanya muon itu sendiri. Nah, jadi saat itu diketahui ada reaksi-reaksi ini yang melibatkan neutrino, ini yang pi meson tadi, ini pi meson negatif, pi meson positif, bebas. Jadi ini bisa dilihat, ini 0, lalu ini muon ada 1, lalu anti neutrino muon itu ada min 1, jadi tetap 0, 0. Lalu di sini juga ada ini kesimpulan yang hubungannya dengan yang ini, jadi tidak ditemukan muon yang berubah jadi elektron negatif, jadi elektron dan gamma yang meluruh. Nah, kan tidak ditemukan ini, berarti ada massa yang istilahnya hilang. Nah, massa yang hilang itu berupa neutrino dan anti-partikel dari neutrino tersebut, yang sesuai yang kita tahu, ketika partikel bertemu dengan anti-partikelnya, keduanya akan saling menghilangkan. Nah, jadi sepanjang sampai tahun 1962 ditemukan perkembangan sampai segini. Nah, kita tahu masih ada lepton tau di sini, tapi belum ditemukan. Karena itu dilanjutkan sedikit, mungkin ringkas walaupun tidak ada di buku, tahun 1968. Ini ada hubungannya dengan osilasi neutrino nanti.
Davis bereksperimen untuk mendeteksi neutrino dari matahari. Nah, dia menggunakan tangki juga, sama seperti Cowan lens, hanya saja yang ini bukan diisi kadmium, tapi semacam larutan pembersih. Jadi, yang utamanya itu klorin, semacam larutan klorin gitu. Nah, ini perkiraannya gini, ini dari Fermilab ada sekitar setiap 10 triliun neutrino yang melewati bumi, hanya satu yang akan berinteraksi dengan materi di bumi. Sisanya hanya lewat saja menembus bumi. Nah, dari klorin tadi, si Davis ini berusaha mendeteksi, jadi ada neutrino elektron yang dikeluarkan matahari, dan dia juga punya prediksi tentang berapa jumlah neutrino elektron yang dapat dideteksi yang berinteraksi dengan klorin. Kemudian klorin itu akan berubah menjadi argon dan elektron. Yang akan dideteksi oleh Davis adalah berapa jumlah argon yang diproduksi oleh reaksi ini. Nah, sayangnya atau ya anehnya, hanya sepertiga dari perkiraan Davis yang didapatkan dari reaksi ini. Jadi ada 2/3 massa dari deteksi yang diperkirakan yang tidak ditemukan, atau jumlah bukan massa. Nah, ini juga bakal jadi clue buat osilasi neutrino ke depannya. Nah, tahun 1978 akhirnya di Stanford, SLAC ini menemukan bukti mengenai keberadaan lepton tau dari eh saya lupa ini gimana reaksinya, tapi yang jelas mereka menemukan lepton tau yang jadi dari reaksi mereka ini menumbuk ini ditemukan bahwa ada event, ada kejadian di mana ada suatu partikel yang dapat meluruh menjadi mu dan elektron. Nah, mu dan elektron ini sendiri, seperti yang diketahui tadi, mu bisa meluruh, muon bisa meluruh menjadi elektron. Nah, untuk tau ini sendiri bisa meluruh menjadi muon dan elektron. Nah, jadi ada perkiraan keberadaan tau, dan kalau ada tau, kemudian seperti muon dan elektron, ada juga neutrino dari partikel lepton tau ini. Nah, lalu tahun 1989, LEP, Large Electron Positron Collider, dan SLAC ini eh, berusaha melakukan eksperimen mengenai eh, jangka waktu hidup Z boson. Nah, Z boson ini proses yang meluruhkan atau perantara dari peluruhan dari elektron yang meluruh menjadi mu. Nah, jadi kalau elektron dan positron, bukan, elektron dan positron ditabrakkan, akan menghasilkan Z boson, dan Z boson ini akan meluruh menjadi mu dan antimuon. Nah, dari eksperimennya ini bisa dilihat di grafik ini. Eksperimennya ini hasilnya yang titik hitam ini. Sedangkan ada grafik biru yang ini teoritis yang sesuai dengan itu. Nah, itu N-nya sama dengan 3. Berarti diperkirakan hanya bisa terdapat 3 jenis neutrino dan 3 jenis lepton saja. Lalu tahun 1994, nah ini baru dimulai ada eksperimen mengenai yang mengkonfirmasi keberadaan osilasi neutrino. Nah, eh, jadi di sini LSND mendapatkan hasil bahwa neutrino berosilasi pada flavornya. Pada saat itu elektron dan muon saja, jadi elektron ke muon, lalu ke elektron lagi. Nah, lalu tahun 98, Super Camillo Cande sekarang mengkonfirmasi lagi bahwa neutrino itu berosilasi dengan, ini agak rumit karena dihubungkan antara asal neutrino, jaraknya, dan tingkat energi dari neutrino tersebut, yang kemudian diperkirakan berapa neutrino yang aslinya elektron berubah menjadi neutrino muon
atau yang berubah menjadi neutrino tauon. Karena ada hubungannya mereka berubah bentuk dapat dikorelasikan dengan zenith angle atau sudut datang mereka dan tingkat energi mereka, di mana yang energinya rendah biasanya lebih cenderung tidak berosilasi atau tidak sulit dideteksi osilasinya, sedangkan yang energi tinggi lebih sensitif untuk berosilasi atau sebaliknya, sorry. Jadi yang rendah lebih cenderung berosilasi. Nah, lalu tahun 2000 akhirnya ditemukan keberadaan tau neutrino dengan donut detektor ini. Jadi di sini neutrino dilewatkan di sini yang diharapkan tau neutrino lalu akan berinteraksi di sini, dan kalau misal itu memang tau neutrino itu akan menghasilkan lepton tau di situ. Nah, lepton tau ini kemudian akan meluruh juga seperti yang dilihat di sini, muon coming from tau decay. Nah, jadi hasil decay tau itu bisa dilihat juga dan kemudian bisa dideteksi dan ternyata dapat dikonfirmasi bahwa ada tau neutrino ini. Nah, jadi akhirnya sampai sekarang kita udah sampai ke pemahaman saat ini, pemahaman standar model mengenai lepton dan nomor lepton dan jenis-jenisnya. Eh, saya kira sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nafian. Jadi sedikit saya komentar sebelum berikutnya Ali Akbar ya. Jadi begini, yang saya minta itu memang neutrino, tapi sebatas yang intro ya, di era yang kemudian disebut neutrino. Jadi nggak harus sampai ke yang standar model begitu. Itu yang pertama. Jadi melengkapi yang historical introduction itu. Kemudian yang kedua, ya catatan, kalau tadi di awal Nabian menyebutkan proses interaksi peluruan neutron jadi proton plus elektron plus antineutrino. Nah itu sebenarnya yang ceritanya itu harusnya ditulis neutrino aja dulu begitu. Karena seperti di halaman berikutnya, PPT berikutnya kan itu baru dikenal ya. Ada yang namanya antineutrino karena proses kebalikan yang diharapkan oleh Davis tadi kan nggak terdeteksi kan gitu loh. Sehingga kemudian dibedakan antara yang neutrino dan antineutrino begitu. Jadi memang presentasinya itu presentasi yang historical introduction. Jadi mengapa kok kemudian muncul lepton number untuk antineutrino yang berbeda seperti itu gitu loh. Ya, karena prediksi seperti yang dibuat oleh Davis itu nggak terjadi begitu loh. Sehingga ini harus berbeda, ada sesuatu yang berbeda, maka kemudian diperkenalkan bilangan lepton yang berbeda. Jadi ini antineutrino itu ternyata berbeda dalam hal bilangan lepton neutrinonya begitu loh, dan antineutrinonya gitu. Nah kemudian yang berikutnya proses peluruan muon ke elektron dan foton. Ya. Nah itu kan yang perlu ditekankan pertama bahwa itu kan mengapa dibuat seperti itu kan dipenuhi dari sisi konservasi muatan ya. Gitu. Tetapi ternyata proses itu nggak bisa terjadi ya. Jadi muon jadi elektron dan foton gitu loh. Nah berarti bukan sekedar netral dari konservasi muatan yang bisa dipenuhi,
tetapi lagi-lagi ke bilangan kuantum. Begitu ya. Jadi itu catatan untuk Nafian tadi untuk presentasinya. Ya. Jadi alurnya itu memang dibuat senalar mungkin, sehingga kemudian kemunculan partikel demi partikel ya dengan kuantitas baru yang diperkenalkan itu jadi nyambung gitu. Jadi kita tidak melihat dengan kacamata sekarang gitu ya. Tapi kita melihat dari kacamata sejarah ketika pada waktu itu partikel itu belum ada. Maka apa yang dibayangkan orang pada waktu itu. Ya, kemudian memperkenalkan apa dan kemudian dugaan ini salah. Nah, seperti itu. Baik, secara umum ya udah bagus, tapi nanti PowerPoint-nya nanti dikirim ya. Iya, Pak. Ya. Berikutnya Terima kasih, Pak. Ya, makasih.